Oke teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan bahas salah satu, ya bisa dibilang jebakan paling umum di dunia machine learning, yaitu terlalu percaya sama performa model waktu di data latihannya. Kelihatannya sih sempurna, tapi seringkali nilai itu bisa sangat menipu. Yuk kita langsung bedah kenapa. Coba deh, bayangin diri Anda sebagai mahasiswa. Anda belajar mati-matian, ngerjain semua soal latihan, dan nilainya 100. Sempurna. Tapi pertanyaannya, apakah itu jaminan Anda bakal dapat nilai 100 juga di ujian akhir yang sesungguhnya? Belum tentu kan? Nah, di machine learning, logikanya persis banget kayak gitu. Kutipan ini bener-bener pas banget buat ngegambarin masalahnya. Model yang cuma menghafal data latihan itu, ya persis kayak siswa yang megang bocoran kunci jawaban. Kelihatannya pinter banget pas latihan, tapi begitu soal di ujian aslinya diubah sedikit aja, hancur. Itu bukan pinter, itu cuma hafalan buta. Oke, sekarang kita kasih nama resmi buat dua konsep tadi. Di satu sisi, ada yang namanya nilai latihan, atau istilah kerennya, training error. Ini ya nilai latihan kita tadi, seberapa besar kesalahan model pas ngelihat data yang udah ia kenal luar dalam. Nah, di sisi lain, ada nilai ujian, atau test error. Dan inilah nilai yang sebenarnya penting, ukuran performa model kita di dunia nyata, waktu ketemu data yang sama sekali baru. Dan ini ngebawa kita ke tujuan akhir dari semua proses machine learning. Apa itu? Generalisasi. Jadi ini bukan soal seberapa jago model kita menghafal masa lalu, tapi seberapa akurat ia bisa memprediksi masa depan, atau data-data baru yang belum pernah ia lihat. Kemampuan buat menggeneralisasi inilah yang jadi target utama kita semua. Terus, apa sih yang nentuin seberapa bagus sebuah model bisa melakukan generalisasi? Nah, salah satu faktor paling kuncinya itu adalah sesuatu yang kita sebut fleksibilitas model. Gampangnya, anggap aja ini tingkat kerumitan si model. Apakah model kita itu sesimpel garis lurus doang, atau sekompleks kurva yang bisa meliuk-liuk ngikutin setiap titik data? Biar gampang ngebayanginnya, coba kita visualisasikan sebuah grafik sederhana ya. Sumbu yang datar, sumbu X, itu nunjukin tingkat fleksibilitas model. Makin ke kanan, modelnya makin kompleks. Terus, sumbu yang tegak, sumbu Y, itu tingkat kesalahan atau errornya. Makin tinggi, ya makin jelek performanya. Oke, sekarang perhatiin kurva yang pertama, training error. Apa yang terjadi kalau kita bikin model kita makin fleksibel, makin kompleks? Ya, dia bakal makin jago buat ngepasin dirinya sama data latihan. Istilahnya, makin jago menghafal. Akibatnya, training errornya bakal turun terus dan terus, hampir nggak ada habisnya. Kelihatannya bagus kan? Nah, disinilah bagian paling menariknya. Performa di dunia nyata, si test error ini ceritanya beda banget. Awalnya sih sama, waktu fleksibilitas model kita naikin, test errornya ikut turun. Bagus. Tapi setelah nyampe di satu titik paling rendah, kalau kita paksalin modelnya jadi lebih fleksibel lagi, test errornya justru malah berbalik arah dan naik lagi. Fenomena ini ngebentuk sebuah kurva yang khas banget, bentuknya kayak huruf U. Kurva U ini sebenarnya nunjukin dua cara model kita bisa gagal. Di sisi kiri kurva, di mana modelnya terlalu sederhana, itu kita sebut underfitting. Ini kayak murid yang belajarnya kurang. Ya jelas, nilai latihannya jelek, nilai ujiannya juga jelek. Nah, di sisi kanan kurva, di mana modelnya terlalu kompleks, itu namanya overfitting. Ini si murid yang hafal mati kunci jawaban. Nilai latihannya sempurna, tapi nilai ujiannya hancur lebur. Dua-duanya sama-sama gagal. Lantas, apa sih sebenarnya yang ada di balik layar yang nyebabin underfitting dan overfitting ini? Nah, jawabannya ada di dua konsep yang saling tarik-menarik, namanya bias dan variance. Yuk kita coba pahami intuisinya aja. Pertama, bias. Ini adalah kesalahan yang muncul karena model kita punya asumsi yang terlalu simpel soal datanya. Analoginya gini deh, bayangin Anda dikasih soal kalkulus yang rumit, tapi Anda cuma boleh pakai rumus-rumus aljabar dasar. Ya, nggak akan ketemu jawabannya kan? Alatnya terlalu sederhana buat masalahnya. Nah, bias yang tinggi inilah penyebab underfitting. Kedua, ada variance. Ini tuh ngukur seberapa sensitif model kita sama data latihan yang spesifik. Model dengan variance tinggi itu kayak murid yang ngapalin soal latihan kata per kata sampai titik komanya juga dihafal. Begitu kalimat soal di ujian aslinya diubah dikit aja, dia langsung panik dan nggak tahu harus ngapain. Nah, variance yang tinggi inilah biang kerok dari overfitting. Disinilah letak dilema utamanya. Selalu ada tarik ulur antara bias dan variance. Waktu kita naikin fleksibilitas model biar bisa nangkep pola yang lebih rumit, biasnya bakal turun. Itu bagus. Tapi, di saat yang bersamaan, variance-nya justru cenderung naik.
Kenapa? Karena model jadi lebih gampang buat menghafal noise atau hal-hal acak yang kebetulan ada di data latihan. Kalau kita lihat dari sisi matematis, total kesalahan yang kita prediksi bakal terjadi di dunia nyata, alias tes error kita itu bisa dipecah jadi 3 bagian ini. Tapi tenang-tenang, jangan pusing sama rumusnya. Yang paling penting itu kita ngerti artinya apa. Jadi artinya apa sih rumus tadi? Gini, total kesalahan kita itu gabungan dari kali variance, bias, dan satu lagi yang namanya irreducible error. Anggap aja ini kayak gangguan acak atau noise bawaan dari data yang nggak akan pernah bisa kita hilangin, secanggih apapun model kita. Nah, tugas kita sebagai data scientist itu adalah menyeimbangkan si bias dan variance ini buat nemuin titik manis, yaitu titik di mana kombinasi keduanya paling rendah. Dan inilah poin paling krusial dari semua ini. Training error itu cuma peduli sama satu hal, nurunin bias. Dia sama sekali nggak peduli kalau variance-nya meroket. Makanya, kalau Anda menilai model hanya dari training errornya, Anda pasti bakal terus nambahin fleksibilitas dan selalu berakhir di ujung kanan kurva U, di zona overfitting. Anda bakal milih model yang paling jago menghafal, bukan yang paling jago menggeneralisasi. Nah, semua penjelasan tadi akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Kalau training error itu penipu, terus gimana dong cara kita nguji model secara adil? Gimana caranya kita bisa nemuin titik manis yang ada di dasar kurva U itu? Jawabannya secara prinsip sebetulnya sangat sederhana. Kita harus menguji model kita pakai data yang belum pernah ia lihat sama sekali. Inilah alasan kenapa konsep-konsep kayak validation set dan test set itu jadi super penting di machine learning. Tapi, detail soal itu, nah itu cerita untuk pembahasan kita berikutnya. Oke teman-teman, balik lagi nih. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu bagian paling penting dan jujur aja paling sering jadi jebakan di machine learning. Gimana sih cara kita menilai model buatan kita secara jujur? Ini bener-bener fondasi biar semua kerja keras kita nggak jadi sia-sia. Coba deh bayangin skenario ini. Kamu baru aja selesai ngelatih model pertamamu. Dan hasilnya, wow, akurasinya di data training 100%. Kelihatannya sempurna kan? Pertanyaannya, apa ini beneran berarti kita udah bikin model yang super jenius? Atau jangan-jangan ini malah pertanda bahaya? Nah, jawabannya ada di perbedaan antara dua konsep ini. Di satu sisi, ada yang namanya hafalan. Ini tuh kayak siswa yang cuma hafal mati kunci jawaban. Kalau dikasih soal yang persis sama, dia jago banget. Tapi begitu soalnya diubah sedikit, langsung bingung. Di sisi lain, ada generalisasi. Ini baru kemampuan yang kita cari. Siswa yang beneran ngerti materinya, jadi mau dikasih soal baru model apapun, dia bisa ngerjain. Nah, di machine learning, tujuan kita itu ya generalisasi ini. Oke, terus gimana caranya biar model kita bisa generalisasi, bukan cuma hafal? Kuncinya adalah dengan membagi data kita jadi 3 arena yang beda fungsi. Biar gampang kita pakai analogi mahasiswa yang mau ujian. Ada waktu buat belajar dari buku, ada waktu buat try out atau ujian coba, dan puncaknya ada sidang akhir yang sesungguhnya. Arena pertama itu training set. Anggap aja ini buku teks dan semua bank soal latihan kamu. Model kita cuma boleh belajar dari sini. Semua pola, semua parameter, semua ilmunya ya diserap dari data ini. Dia bakal lihat data ini berulang-ulang sampai dia jadi pinter. Lanjut, arena kedua, validation set. Nah, ini dia tryout-nya. Kita kan nggak belajar dari soal tryout ya kan? Kita pakai hasilnya buat bikin strategi. Oh, ternyata cara belajar A lebih efektif. Sama, kita pakai validation set buat milih, misalnya arsitektur model mana yang paling bagus, atau kapan harus berhenti training biar nggak overfitting. Jadi ini arena buat seleksi dan ambil keputusan. Dan yang terakhir, yang paling sakral, test set. Ini adalah ujian sidang akhirnya. Amplopnya disegel, nggak boleh diintip sama sekali, dan cuma boleh dibuka 1 kali di paling akhir. Skor dari test set inilah nilai rapot final model kita. Sejujur-jujurnya, inilah cerminan performa dia di dunia nyata nanti. Jadi, biar gampang ingatnya, kita rangkum ya. Training set itu ibarat buku latihan buat modelnya belajar. Validation set itu kayak tryout buat kita milih-milih strategi terbaik. Dan test set itu ujian akhir buat ngelaporin nilai finalnya. 3 peran ini beda banget dan sama sekali nggak boleh dicampur aduk. Sekarang kita sampai di aturan yang paling fundamental. Sebuah prinsip yang kalau sampai kita langgar bisa bikin semua evaluasi kita jadi nggak ada artinya. Anggap aja ini kayak sumpah profesi seorang praktisi data. Aturan emasnya simpel banget tapi mutlak. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai test set buat ngambil keputusan apapun selama proses pengembangan model.
Jangan dipakai buat coba-coba, apalagi buat tuning. Fungsinya cuma satu, evaluasi final di paling akhir. Kutipan dari dokumentasi scikit-learn ini ngejelasin bahayanya dengan pas banget. Tiap kali kita ngintip skor dikali tes set, terus kita otak-atik modelnya, secara nggak sadar kita itu lagi ngebocorin informasi soal ujian akhir ke model kita. Akibatnya apa? Iya, skornya jadi kelihatan bagus, tapi itu palsu. Itu bukan cerminan performa dia yang sesungguhnya di dunia nyata. Jadi, berapa kali kita boleh pakai tes set? Tepat sekali. Cuma 1 kali. Di akhir banget, buat dapetin satu skor final yang benar-benar jujur. Udah, titik. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang gimana nih biar pas praktek kita nggak salah langkah? Yuk kita lihat checklist sederhana ini buat mastiin proses evaluasi kita beneran lurus dan jujur. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, begitu dapat data, hal pertama yang harus dilakuin adalah pisahin tes set. Anggap aja data ini langsung kamu masukin berangkas dan dikunci sampai akhir. Kedua, semua urusan tuning, milih model, semua keputusan strategis harus berdasarkan performa di validation set doang. Ketiga, ini jebakan umum nih. Jangan lakuin pre-processing kayak scaling ke seluruh data sebelum dibagi. Kamu harus melatih scalernya hanya di data training. Baru deh scaler yang udah jadi itu dipakai buat mentransformasi data validasi dan tes. Ini penting biar informasi dari data tes nggak bocor ke proses training. Keempat, kalau kasusmu klasifikasi dan datanya nggak seimbang, pakai Stratify pas ngebagi data, biar proporsi tiap kelasnya tetap sama di semua set. Dan terakhir, please selalu pakai random underscore state. Ini biar pembagian datamu tuh konsisten dan bisa diulang lagi kapanpun. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Setelah ngelihat semua ini, coba tanya ke diri sendiri. Apakah proses evaluasi model yang kamu lakuin selama ini udah bener-bener jujur? Karena pada akhirnya, model yang hebat itu bukan yang skornya sempurna di atas kertas, tapi yang bisa kita andalkan pas dilepas di dunia nyata. Makasih banyak udah nyimak. Oke teman-teman, waktu kita bikin model machine learning, ada satu pertanyaan yang, wah ini nih yang paling penting. Seberapa bagus sih model kita ini nanti pas ketemu data yang belum pernah dia lihat sama sekali? Nah, ini tantangan utamanya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas gimana cara menjawab pertanyaan itu dengan akurat. Jadi pertanyaan intinya sebetulnya simple. Gimana sih caranya kita ngintip performa model kita di masa depan? Gimana caranya kita dapat angka tes error yang benar-benar bisa kita percaya, apalagi pas data kita terbatas? Nah, tantangan inilah yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Perjalanan kita bakal seru. Kita mulai dari yang paling simple, yaitu hold out. Terus kita lihat kenapa metode itu ada kurangnya, dan kita naik kelas ke cross validation. Puncaknya, kita bakal dalemin K-fold CV, yang bisa dibilang standar emasnya, dan gimana cara milih nilai K yang pas. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama dan yang paling gampang dimengerti, metode holdout, atau sering juga disebut validation set approach. Konsepnya tuh, ya ampun, simple banget. Bayangin aja kita punya sekantong data. Kita tinggal bagi dua. Sebagian besar kita pakai buat ngajarin modelnya. Ini namanya training set. Terus sisa datanya kita simpan baik-baik buat nanti nguji si model. Nah, ini yang namanya validation set. Prosesnya juga lurus-lurus saja. Pertama, datanya diacak terus di-split. Kedua, modelnya kita latih. Ingat ya, cuma pakai data training. Ketiga, baru deh kita ukur errornya pakai data validasi tadi. Kita lihat seberapa jauh tebakannya meleset. Dan terakhir, kalau kita lagi bandingin beberapa model, ya tinggal pilih aja yang error validasinya paling kecil. Gampang kan? Cepet kan? Nah, tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Kedengarannya emang gampang, tapi pertanyaannya, hasil sekali doang ini bisa kita pegang 100% nggak? Beneran nggak sih angka itu nunjukin performa asli model kita? Ini dia kelemahan fatalnya. Karena kita cuma nge-split sekali, dan itu acak, hasilnya jadi untung-untungan banget. Coba bayangin skenario pertama. Kebetulan data-data yang paling susah ditebak semua ngumpul di validation set. Hasilnya, error kita jadi kelihatan tinggi banget, kita jadi pesimis sama model kita. Skenario kedua, kebalikannya. Data yang gampang-gampang semua yang masuk validation set. Errornya jadi rendah banget, kita jadi kelewat optimis. Lihat kan, hasilnya goyang banget. Jadi, intinya gini, metode holdout ini oke lah buat demo cepet-cepetan atau buat ngejelasin konsep dasar. Tapi, kalau udah buat ngambil keputusan serius, milih model mana yang mau kita pakai beneran, wah, ini terlalu bergantung sama hoki pas nge-split data. Kita butuh sesuatu yang lebih solid. Dan untuk ngatasin masalah hoki-hokian tadi, lahirlah sebuah metode yang lebih canggih. Kita sebut ini cross-validation. Ide di balik cross-validation ini jenius banget loh.
Daripada cuma sekali bagi data terus berdoa dapat split yang bagus, kenapa nggak kita lakuin berulang kali dengan cara yang sistematis? Jadi, setiap data point yang kita punya dapat giliran yang adil. Semua bakal ngerasain jadi data training, dan semua juga bakal ngerasain jadi data validasi. Bentuk paling ekstrim dari ide ini namanya Leave One Out atau LOCV. Bayangin kita punya 100 data, kita ambil satu aja buat validasi, 99 sisanya buat training. Terus kita ulangin proses ini 100 kali, gantian satu-satu. Secara teori, biasnya rendah banget, bagus. Tapi, bayangin ngelatih model 100 kali, mahal banget komputasinya. Plus, karena model yang dilatih hampir sama semua, hasil akhirnya justru bisa punya variance yang tinggi, jadi kurang ideal. Nah, karena LOCV itu seringnya nggak praktis, sekarang kita kenalan sama pahlawan kita di cerita ini. K-Fold Cross Validation. Ini nih yang jadi standar emas di kalangan praktisi. K-Fold CV ini adalah jalan tengah yang paling pas. Idenya, kita bagi data kita jadi K-group atau fold, biasanya sih K-nya itu 5 atau 10. Terus kita pakai satu fold buat validasi, dan sisa K-1 fold lainnya buat training. Proses ini kita ulang-ulang sebanyak K kali, jadi setiap fold kebagian jadi juri alias validation set. Gini cara kerjanya. Pertama, bagi data jadi K-fold, terus kita bikin loop. Iterasi pertama, fold 1 jadi validation, sisanya training. Catat errornya. Iterasi kedua gantian, fold 2 yang jadi validation, sisanya training. Catat lagi errornya. Gitu terus sampai semua fold kebagian. Terakhir, tinggal kita rata-ratain deh semua error yang udah kita kumpulin. Hasilnya, jauh lebih stabil, jauh lebih bisa kita percaya. Oke, metodenya keren. Tapi sekarang pertanyaan paling praktis. K-nya itu enaknya berapa? 5? 10? 20? Nah, milih K ini ada seninya sendiri. Dan seni itu, intinya adalah menyeimbangkan dua hal yang sering jadi musuh bebuyutan di machine learning, bias dan variance. Kita mau cari titik manis di mana estimasi error kita nggak terlalu bias, tapi juga nggak terlalu goyang atau bervariasi. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Coba kita lihat LOCV, di mana K sama dengan jumlah data. Biasnya emang rendah banget, karena modelnya dilatih pakai data yang banyak banget. Tapi lihat variance-nya, seringkali tinggi. Kenapa? Karena semua model yang kita latih itu mirip banget satu sama lain. Nah, sekarang kita bandingin sama K-fold, misalnya K sama dengan 5 atau 10. Oke, biasnya mungkin sedikit lebih tinggi, tapi nggak banyak kok. Tapi yang penting, variance-nya jauh lebih rendah. Ini karena model-model yang kita latih di tiap fold itu lebih bervariasi. Inilah kompromi yang kita cari. Ini sweet spot-nya. Jadi berapa angka saktinya? Di dunia nyata, K sama dengan 5 atau K sama dengan 10 itu udah jadi pilihan yang paling umum dan terbukti ampuh. Ini bukan angka dari langit ya, tapi hasil dari banyak banget eksperimen yang nunjukin kalau angka ini ngasih keseimbangan bias variansi yang paling bagus buat sebagian besar kasus. Oke, kita rangkum ya, biar gampang diingat. Kalau Anda butuh hasil cepat banget dan nggak apa-apa hasilnya agak goyang, hold out boleh lah. Tapi kalau Anda butuh estimasi yang stabil buat milih model terbaik, wajib pakai K-fold CV dengan K sama dengan 5 atau 10. Khusus buat dataset yang super duper kecil, LOCV bisa jadi pertimbangan, tapi hati-hati sama variansinya. Sebagai penutup, coba deh renungkan. Nanti pas Anda ngerjain project machine learning lagi, metode validasi mana yang paling cocok? Dan yang lebih penting lagi, kompromi bias varian seperti apa yang paling masuk akal buat masalah yang lagi Anda pecahin? Ngerti soal ini adalah langkah awal buat bikin model yang nggak cuma keren, tapi juga benar-benar bisa diandalkan di dunia nyata. Oke teman-teman, selamat datang di sesi kali ini, di mana kita akan kupas tuntas salah satu pertanyaan paling mendasar di dunia machine learning. Jadi, kita udah capek-capek nih ngelatih model. Terus pertanyaan selanjutnya kan, model ini beneran bagus nggak sih? Nah, gimana cara ngukurnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Hal pertama yang harus kita tahu, jawabannya itu sangat tergantung sama tugas si model. Umumnya sih, tugasnya itu jatuh ke salah satu dari dua jalur utama ini. Jadi, kita lagi mau nebak angka yang nilainya bisa macam-macam, kayak harga rumah atau suhu. Nah, itu namanya regresi. Atau kita lagi mau ngasih label ke sesuatu, misalnya nentuin email ini spam atau bukan spam. Itu namanya klasifikasi. Karena tugasnya beda, cara ngukur bagusnya juga beda. Oke, kita mulai dari regresi dulu ya. Kalau di sini, simpelnya, model dianggap bagus kalau angka yang dia tebak itu dekat banget sama angka kenyataannya.
Metrik yang paling klasik dan sering dipakai itu namanya mean squared error atau MSE. Cara kerjanya, dia ngitung selisih antara tebakan model dan nilai aslinya, terus hasilnya dikuadratin. Kenapa dikuadratin sih? Nah, ini bagian pentingnya. Dengan dikuadratin, kesalahan yang besar bakal dihukum jauh lebih berat. Coba bayangin, kalau model kita salah nebak 2 poin, hukumannya jadi 4. Tapi kalau salahnya 10 poin, hukumannya jadi 100. Ini bikin model kita jadi takut buat ngasih tebakan yang ngaco banget. Tapi ada satu masalah kecil sama MSI. Karena tadi dikuadratin, satuannya jadi aneh. Misalnya kita nebak harga rumah dalam rupiah. Errornya jadi rupiah kuadrat. Agak susah kan ngebayanginnya? Nah, disinilah root mean squared error atau RMSI datang sebagai pahlawan. Cukup dengan diakar kuadratkan lagi, satuannya balik jadi normal, jadi rupiah lagi. Jadi kita bisa bilang, oh rata-rata model ini melesetnya sekitar sekian rupiah. Jauh lebih gampang dimengerti kan? Oke, urusan angka-angka selesai. Sekarang kita pindah ke dunia klasifikasi. Nah, di sini ceritanya jadi sedikit lebih tricky. Kalau kita ngomongin klasifikasi, metrik pertama yang kepikiran pasti akurasi dong. Ya iyalah, paling gampang dimengerti. Intinya, dari semua tebakan, berapa persen sih yang benar? Simple dan lugas. Tapi, coba deh renungin ini sebentar. Mungkinkah sebuah model yang punya akurasi tinggi banget, misalnya 99%, itu ternyata sama sekali nggak ada gunanya? Jawabannya, sangat mungkin. Ini adalah jebakan klasik di machine learning yang namanya data tidak seimbang. Bayangin kasus deteksi penyakit langka yang cuma ada di 1% populasi. Kalau kita bikin model pemalas yang kerjanya cuma nebak nggak sakit terus-terusan, akurasinya bakal 99% loh. Akurat banget kan kelihatannya? Padahal model itu sama sekali nggak berguna, karena tujuan utamanya buat nemuin yang sakit malah gagal total. Nah, karena akurasi bisa menipu, kita butuh alat yang lebih jujur dan detail. Disinilah kita kenalan sama yang namanya confusion matrix. Anggap aja ini rapor lengkap performa model kita. Dia nggak cuma ngasih tahu berapa yang benar dan salah, tapi juga ngasih tahu jenis kesalahan dan kebenarannya. Jadi kita bisa lihat berapa tebakan ya yang beneran ya, berapa tebakan tidak yang beneran tidak, dan yang paling penting, di mana aja model kita salah tebak. Dari matriks yang keren tadi, kita bisa nurunin 2 matriks super penting yang ngasih gambaran jauh lebih dalam. Namanya precision dan recall. Precision itu jadi penting banget kalau biaya dari sebuah alarm palsu atau false positive itu mahal. Contohnya filter spam di email kita. Kalau ada email super penting, misalnya dari calon bos, tapi malah ditandai sebagai spam, kan gawat urusannya. Nah, precision ini menjawab pertanyaan. Dari semua email yang ditandai spam sama model, berapa persen sih yang beneran spam? Makin tinggi precision, makin kita bisa percaya sama label spam dari model kita. Nah, kalau recall, ini kebalikannya. Dia jadi super krusial kalau biaya karena melewatkan sesuatu itu mahal. Contoh paling jelas, deteksi medis. Kalau ada pasien yang sebenarnya sakit kanker tapi model kita bilang dia sehat, ini namanya false negative, akibatnya bisa fatal. Jadi recall bertanya, dari semua orang yang beneran sakit, berapa persen yang berhasil ketahuan sama model saya? Di kasus kayak gini, kita mau recall setinggi mungkin. Seringkali, kita dihadapkan pada pilihan sulit antara precision dan recall. Mau naikin yang satu, yang lain biasanya jadi turun. Terus gimana dong kalau kita butuh dua-duanya seimbang? Disinilah F1 score berperan. Dia ini semacam penengah yang bijak, yang ngasih kita satu angka tunggal untuk mengukur keseimbangan terbaik antara precision dan recall. Oke, itu tadi kalau kelasnya cuma 2, misalnya spam atau bukan spam. Gimana kalau kelasnya ada banyak? Misalnya kita mau ngebedain gambar kucing, anjing, kuda, dan burung. Nah, untuk kasus begini, kita pakai teknik yang namanya averaging. Ada 2 yang populer, makro dan mikro. Gampangnya gini, makro averaging itu demokratis. Setiap kelas, entah datanya banyak atau sedikit, punya hak suara yang sama. Ini bagus kalau kita peduli sama performa model di kelas-kelas minoritas. Sebaliknya, micro averaging itu lebih mentingin suara mayoritas. Performa di kelas yang datanya paling banyak bakal punya pengaruh paling besar ke skor akhir. Oke, kita udah bahas banyak banget metrik. Sekarang, gimana caranya kita melaporkan hasil evaluasi model kita dengan baik dan benar? Apa aja sih yang harus diingat? Anggap aja ini semacam checklist wajib lapor. Pertama, selalu jujur soal gimana cara kamu nguji modelnya. Kedua, pilih metrik utama yang paling relevan sama masalahmu. Terus, khusus buat klasifikasi, jangan pernah sembunyiin confusion matrix-nya. Ini penting banget. Kasih alasan kenapa kamu milih metrik itu. Dan yang terakhir dan paling krusial, jangan pernah pamerin skor di data training. Karena itu bukan bukti nyata kemampuan model di dunia luar.
Pada akhirnya, pemilih metrik evaluasi itu bukan cuma soal mencari angka yang paling tinggi, tapi soal memahami apa konsekuensi atau kerugian di dunia nyata dari setiap jenis kesalahan yang mungkin dibuat oleh model kita. Jadi, coba tanyakan ini pada proyek Anda. Mana yang lebih berbahaya? Salah ngasih alarm padahal nggak ada apa-apa, atau malah kelewatan sebuah deteksi penting? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan nuntun Anda buat milih metrik yang paling tepat, dan pada akhirnya ngebangun model yang beneran bagus. Terima kasih sudah menyimak. Sekarang, Anda nggak cuma tahu cara mengukur sebuah model, tapi juga cara memilih ukuran yang paling tepat untuk setiap masalah yang Anda hadapi. Anda siap untuk melihat lebih jauh dari sekedar angka akurasi? Oke teman-teman, selamat datang lagi. Di bahasan kali ini, kita akan jawab salah satu pertanyaan paling penting di machine learning. Gimana caranya kita bisa yakin model yang kita bangun itu beneran bagus, bukan cuma jago kandang di data latihnya doang. Yuk kita bedah bareng-bareng praktek terbaiknya. Coba bayangin deh, kita baru aja selesai ngelatih model dan hasilnya, wih, akurasi 99%. Kelihatannya kan sukses banget ya? Tapi, tunggu dulu. Apa angka setinggi itu otomatis berarti model kita hebat? Nah, ini nih jebakan Batman yang sering banget kena sama pemula. Analogi ini pas banget kan? Inilah yang terjadi kalau model kita cuma menghafal data training, bukannya benar-benar belajar polanya. Di dunia machine learning, istilah kerennya itu overfitting. Modelnya jadi juara di kandang, jago banget sama data yang udah pernah dilihat. Tapi begitu ketemu data baru di dunia nyata, performanya langsung anjlok. Jadi, kuncinya itu ada di sini. Kita harus bisa bedain dua jenis error ini. Yang pertama, training error. Ini adalah cerminan performa model di data latihnya. Angkanya bisa kelihatan bagus banget, tapi seringkali menipu. Yang benar-benar penting itu yang di sebelah kanan, test error. Ini adalah performa model pas ketemu data baru yang belum pernah ia lihat sama sekali. Nah, inilah ukuran sejati dari kemampuan model kita. Nah, grafik ini nih yang merangkum semuanya dengan sempurna. Coba perhatiin kurva biru yang bentuknya kayak huruf U itu. Itu adalah test error. Di sisi kiri, pas modelnya terlalu simple, dia nggak bisa nangkep pola, jadi errornya tinggi. Di sisi kanan, pas modelnya kelewat kompleks, dia mulai ngehafalin noise atau keanehan dari data training. Inilah overfitting. Errornya di data baru malah naik lagi. Titik terendah dari kurva U, itulah yang kita cari. Si sweet spot, di mana kompleksitas modelnya pas. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa nemuin metrik yang jujur ini selama proses development tanpa harus curang ngintip-ngintip data tes terus? Nah, jawabannya ada di sebuah strategi cerdas soal membagi dan memakai data kita. Ini dia strateginya. Pertama, dan ini paling penting ya, langsung pisahkan sebagian data sebagai test set dan jangan pernah disentuh sampai akhir. Anggap aja tuh disegel di brankas. Sisa datanya baru kita pakai buat development. Di sini kita bisa pakai validation set biasa atau cara yang lebih mantap lagi, K-fold cross validation. Gini nih cara kerja K-fold cross validation. Coba bayangin data development kita dipecah jadi katakanlah 5 bagian atau fold. Nah, kita latih modelnya pakai 4 bagian, terus kita tes di satu bagian sisanya. Proses ini kita ulang-ulang sebanyak 5 kali, ganti-gantian, sampai setiap fold kebagian jadi data validasi. Kenapa repot-repot begini? Soalnya dengan merata-ratakan hasilnya, kita dapat estimasi performa yang jauh lebih stabil dan nggak untung-untungan. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang kita lihat gimana cross-validation ini dipakai di dunia nyata, terutama buat tugas yang umum banget, hyperparameter tuning. Anggap aja hyperparameter ini kayak tombol setelan di model kita yang harus kita atur sebelum training dimulai. Contohnya kita mau cari nilai terbaik buat lambda. Ini hyperparameter buat regularisasi yang gunanya mencegah overfitting. Gimana caranya? Ya kita coba aja beberapa kandidat nilai lambda, misalnya 0,01, 0,1, 1,0, dan seterusnya. Untuk setiap nilai lambda itu, kita jalankan proses K-fold cross validation lengkap dan kita catat skor rata-ratanya. Nah, bisa kita lihat di tabel, nilai lambda yang ngasih skor CV rata-rata paling tinggi, di kasus ini 1,0 dengan skor 0,91, itulah pemenangnya. Jadi nilai itulah yang bakal kita pakai. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling krusial. Menggabungkan semuanya jadi satu prosedur standar yang bersih. Tujuannya untuk mencegah apa yang namanya kebocoran data, yaitu kondisi di mana model kita secara nggak sengaja ngintip data tes sebelum waktunya. Ini dia resep anti bocornya, prosedur yang harus jadi kebiasaan kita. Langkah 1 dan 2, tentukan metrik, lalu langsung pisahkan test set. Kunci rapat-rapat ya. Langkah 3 dan 4,
Semua eksperimen, termasuk tuning hiperparameter dan bahkan processing data, itu wajib dilakukan di dalam loop cross-validation hanya di data training. Ini penting banget biar nggak bocor. Langkah 5, pilih model dengan skor CV terbaik. Terakhir, dan yang paling penting, langkah 6, uji performa final model pilihan kita di test set dan lakukan ini cuma sekali. Wah, saya suka banget analogi ini. Tiap kali kita evaluasi model di test set, terus kita ambil keputusan dari situ, kita itu secara nggak langsung udah membocorkan informasi dari test set ke proses seleksi model. Kalau keseringan, skor akhir kita jadi nggak jujur lagi, nggak mencerminkan performa di dunia nyata. Kredibilitasnya hilang. Jadi, ini dia checklist buat kita semua. Sebelum kita pamer-pamer skor akurasi yang fantastis itu, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Apa saya udah ikutin prosedur yang bersih ini? Dengan disiplin ini, kita nggak cuma bangun model yang hebat, tapi juga membangun kredibilitas kita sebagai praktisi data. Jadi, saya tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Di proyek Anda berikutnya, apakah modelnya mau dibangun di atas fondasi yang kokoh atau di atas pasir hisap hasil ngintip-ngintip test set? Coba direnungkan. Sampai jumpa. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasain udah begadang, udah nyoba macam-macam cara, akhirnya boom, model kalian dapat akurasi 99%? Wah, rasanya pasti senang banget kan? Tapi, gimana kalau aku bilang skor yang kelihatannya sempurna itu sebenarnya bisa jadi cuma ilusi? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng kenapa skor tinggi itu bisa menipu dan gimana caranya biar evaluasi kita itu bener-bener jujur. Coba deh bayangin, udah berhari-hari ngoprek, akhirnya model kamu tembus akurasi 99%. Rasanya kayak menang lotre, bener kan? Tapi tunggu dulu. Skor setinggi ini jangan-jangan bukan kabar baik. Justru ini bisa jadi red flag gede yang nunjukin ada bencana yang lagi nunggu. Yuk kita kupas pelan-pelan. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Anggap aja model kita itu kayak murid yang mau ujian. Ya jelaslah dia bakal dapat nilai 100 kalau soal ujiannya persis sama plek-ketiplek sama soal latihan yang udah dia hafal mati. Jadi, ngelaporin skor dari data latih itu ya persis kayak gitu. Itu bukan prestasi, itu malah bahaya. Yang benar-benar penting itu kan gimana performa si murid pas dikasih soal ujian yang sama sekali baru. Oke, jadi kalau skor kita kelihatannya too good to be true, siapa dong biang keladinya? Dalam investigasi kita kali ini, tersangka utamanya adalah sebuah fenomena yang namanya kebocoran data atau data leakage. Jadi data leakage itu apa sih sebenarnya? Gini deh, bayangin model kita itu pesulap. Trik sulapnya kelihatan keren banget karena penonton nggak tahu rahasianya. Nah, data leakage itu terjadi waktu kita sebagai asistennya nggak sengaja ngasih contekan ke si pesulap sebelum dia manggung. Jadi dia bukan nebak kartu penonton, tapi dia emang udah dikasih tahu jawabannya. Hasilnya, performanya sempurna, tapi itu semua bohong. Modelnya nggak belajar, dia cuma menghafal. Nah, ini dia nih, kesalahan nomor 1. Jebakan paling umum yang sering banget orang nggak sadar. Jadi kita masukin semua data ke mesin pre-processing, baru deh setelah itu datanya kita bagi jadi data latih dan data uji. Ini fatal banget. Kenapa? Karena waktu kita misalnya ngitung nilai rata-rata buat scaling dari seluruh data, informasi dari data uji itu udah bocor dan ikut memengaruhi data latih kita. Terus gimana dong cara yang benar? Kuncinya cuma satu, pisahkan datanya dulu. Anggap aja data uji itu kayak barang bukti yang harus disegel dan nggak boleh disentuh. Udah, setelah dipisah, semua proses belajar, kayak bikin resep scaling atau aturan imputasi, itu cuma boleh kita lakuin di dapur kita, yaitu di data latih. Nanti kalau resepnya udah jadi, baru deh resep yang sama itu kita pakai buat ngolah data latih dan data uji yang tadi kita segel. Dengan gitu, data uji kita benar-benar jadi simulasi data baru di dunia nyata. Eits, tapi kebocoran itu nggak cuma dari pre-processing loh, bentuknya macam-macam. Ada duplikasi data, ini jelas banget curang. Masa sampel yang sama ada di data latih dan uji. Terus ada kebocoran target, ini jebakan klasik banget. Contohnya kita pakai fitur jumlah pembayaran bulan lalu buat nebak orang bakal gagal bayar atau enggak. Ya iyalah akurat kan curang. Terus ada juga di time series, kita malah pakai data dari masa depan buat prediksi masa lalu. Nah kita harus jeli banget kayak detektif buat nemuin semua ini. Kalau data leakage tadi itu tersangka utamanya, nah ada nih komplotannya. Kejahatan yang satu ini lebih halus dan sering banget kita lakuin tanpa sadar. Namanya overfitting ke validation set. Yuk kita lihat gimana ini bisa terjadi. Situasi ini pasti familiar banget. Kita itu kayak koki yang lagi ikut lomba masak. Di depan kita ada satu juri yaitu validation set. Kita coba puluhan resep, kita oprek terus bumbunya, ganti bahannya, pokoknya gimana caranya biar si juri ini ngasih nilai sempurna. Akhirnya dapat nilai 10/10.
Masalahnya, kita terus ngaku kalau resep ini bakal disukai semua orang di dunia dengan skor 10/10 juga. Nah, ini nggak jujur. Resep kita itu udah terlalu spesifik buat selera satu juri itu aja, dan belum tentu cocok buat orang lain. Itulah yang namanya overfitting ke validation set. Biar gampang, kita bedain aja dua fase ini. Di kiri itu fase pemilihan model atau tuning. Anggap aja ini bengkel kita. Di sini kita bebas ngoprek model, nyoba berbagai setelan di validation set kita. Nah, yang di kanan itu fase penilaian akhir. Tes set kita itu kayak berangkas yang dikunci rapat. Kita cuma boleh buka berangkas itu satu kali aja di paling akhir, setelah model terbaik dari bengkel kita terpilih. Tujuannya buat dapat laporan performa yang final, yang benar-benar jujur. Oke, kita udah kenalan sama semua penjahatnya. Sekarang, gimana cara ngelawannya? Tenang, saya udah siapin toolkit wajib buat kalian. Anggap aja ini checklist anti-evaluasi palsu. Ini dia checklistnya. Dicatat ya. Pertama, split dulu. Pokoknya, pisahin data sebelum ngapa-ngapain. Kedua, pakai pipeline. Ini fitur di scikit-learn yang kayak ngebungkus proses kita biar nggak bocor. Ketiga, test set sakral. Jaga kesucian test set. Jangan pernah disentuh selama proses tuning. Dan terakhir, lapor yang jujur. Laporkan hasilnya apa adanya, bukan cuma skor paling bagusnya doang. Ini 4 pilar evaluasi yang benar. Oke, ada satu hal penting banget yang harus kalian tahu. Setelah ngikutin semua cara yang benar ini, kemungkinan besar skor kalian bakal turun. Tapi itu justru bagus. Artinya kalian udah nggak bohongin diri sendiri lagi. Skor yang lebih rendah tapi jujur, itu jauh lebih berharga daripada skor 99% hasil contekan. Ini kayak lihat timbangan habis libur lebaran. Mungkin sakit, tapi itu kenyataan yang kita butuhin. Jadi, pertanyaan terakhir buat kalian, siap nggak untuk milih kejujuran di atas ilusi? Siap untuk nerima skor yang mungkin lebih rendah, tapi benar-benar nunjukin performa model kalian di dunia nyata? Karena pada akhirnya, inilah yang ngebedain praktisi data yang hebat dan yang biasa aja. Terima kasih udah nyimak.